Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal. Hamba itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, khatam, perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah. Umat terbaik, yang paling teladan, yang menginspirasi, yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung, turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Oh yo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy. Datang orang, ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya, orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan.
orang tua kita Syekh Yasin dari Padang, maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah umrah haji, ana Ghafur al Masjid Raya al Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa 5 waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Nggak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur nggak punya masalah tuh, nggak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah salat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan muqaddimah tuh. Barusan muqaddimah. Baik. Kan kita salat berapa kali sehari? Ya, kita hitung. 1, subuh. 2, zuhur. 3, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat ya. 24434. Ya, kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tulisannya ada yang begini, as-salat pakai alif ta bin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatul nahari muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh, tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.